Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Erwansa, SEMM, dosen tetap pada program studi Ilmu Manajemen, Fakultas Social Science, Universitas Pembangunan Pancabudi, dan telah melaksanakan tugas sebagai dosen sejak tahun 2018. Video ini merupakan salah satu unsur penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, bidang pendidikan dan pengajaran sebagai salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah saya susun, sekaligus menampilkan cuplikan video proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas pada mata kuliah Manajemen UKM. Mata kuliah Manajemen UKM merupakan mata kuliah yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, dengan keterampilan, dan sikap dalam mengelola usaha kecil menengah secara profesional, secara inovatif, dan berkelanjutan di era transformasi digital. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai konsep dasar UKM, mengenai strategi bisnis pemasaran, mengenai pengelolaan sumber daya manusia, mengenai keuangan, mengenai operasional, mengenai inovasi, mengenai digitalisasi usaha, hingga penyusunan strategi pengembangan bisnis. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami karakteristik dan peran strategis UKM dalam pembangunan nasional, kemudian mampu menganalisis berbagai permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, serta mampu merancang solusi dan strategi pengembangan UKM yang adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 4 pokok bahasan, disertai dengan ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS, dan beberapa materi utama yang dipelajari meliputi yang pertama, konsep dan peran UKM dalam perekonomian, kemudian yang kedua, analisis lingkungan bisnis UKM, kemudian yang ketiga, strategi bisnis dan bisnis model kanvas, kemudian yang keempat mengenai strategi pemasaran UKM, kemudian yang kelima mengenai digital marketing dan UKM, kemudian yang keenam manajemen keuangan UKM, kemudian yang ketujuh manajemen sumber daya manusia UKM, kemudian yang kedelapan itu bicara tentang inovasi produk dan model bisnis, kemudian yang kesembilan mengenai manajemen operasional UKM, kemudian yang ke-10 tentang customer relationship management, yang ke-11 mengenai green business dan sustainable UKM, kemudian yang ke-12 tentang legalitas usaha dan pembiayaan UMKM, kemudian yang ke-13 mengenai strategi pengembangan dan scale up bisnis, kemudian yang ke-14 mengenai presentasi business development plan. Media pembelajaran yang digunakan meliputi PowerPoint, video pembelajaran, kemudian studi kasus, platform pembelajaran daring, serta berbagai aplikasi digital yang mendukung proses pembelajaran interaktif. Sedangkan sumber belajar yang digunakan dalam mata kuliah ini berasal dari buku teks, kemudian jurnal ilmiah, serta referensi buku nasional dan internasional yang relevan dengan perkembangan ilmu manajemen dan kewirausahaan. Selain itu, proses pembelajaran juga didukung oleh buku ajar yang saya tulis beserta dengan rekan sejawat saya, yaitu buku yang berjudul Pemasaran Digital Kewirausahaan dan Pemasaran Kewirausahaan. Kedua buku ini saya integrasikan sebagai referensi utama dalam beberapa pokok bahasan, sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual, lebih adaptif, lebih aplikatif, dan sesuai dengan perkembangan dunia bisnis digital serta kewirausahaan saat ini. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya juga menerapkan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana pada tahap delivery, materi ini disampaikan secara sistematis dengan mengintegrasikan teori, ilustrasi, dan contoh kasus nyata. Sedangkan pada tahap interaction, saya membangun komunikasi dua arah, melalui diskusi, tanya jawab, presentasi kelompok, dan pembelajaran kolaboratif. Sedangkan selanjutnya pada tahap asesmen, penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui keaktifan
melalui tugas individu, melalui tugas kelompok, dan melalui presentasi, melalui UTS, dan UAS sesuai dengan indikator capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam RPS. Selain memberikan penilaian, saya juga selalu memberikan umpan balik atau feedback terhadap hasil pekerjaan mahasiswa agar mereka memahami kelebihan, memahami kekurangan, dan langkah perbaikan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas sebagai implementasi dari rencana pembelajaran semester yang telah saya susun. Demikian paparan singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, apa kabar? Baik, Alhamdulillah saya juga baik sehingga bisa bertemu dengan Anda semuanya di mata kuliah Manajemen UKM. Hari ini kita masuk di pertemuan yang keempat, ya. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang strategi pemasaran. Supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Tuhan Yang Maha Esa, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini kita masuk di pertemuan keempat. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan mempelajari satu materi yang merupakan kunci dari sebuah usaha, khususnya usaha kecil menengah, yaitu tentang strategi pemasaran. Tetapi sebelum kita masuk di pertemuan yang keempat, masih ingat nggak di pertemuan ketiga kemarin kita belajar tentang apa? Tentang bisnis model kanvas. Apa hubungannya antara bisnis model kanvas dengan strategi pemasaran? Ya, secara garis besar, kalau bisnis model kanvas dengan 9 elemen, ya, salah satunya adalah tentang sumber daya manusia, tentang keuangan, dan tentang channel distribusi. Secara umum sebenarnya bisnis model kanvas itu adalah bagaimana menciptakan nilai dari sebuah produk UKM, tetapi strategi pemasaran adalah bagaimana cara menyampaikan nilai itu. Ya, jadi ingat, kalau bisnis model kanvas adalah cara pelaku UKM untuk menciptakan nilai, tetapi strategi pemasaran adalah bagaimana menyampaikan nilai itu kepada siapa? Kepada konsumen. Materi strategi pemasaran kita akan mempelajari yang pertama tentunya tentang strategi pemasaran UKM itu sendiri. Kemudian kita akan mempelajari apa itu STP, di mana STP itu adalah segmentation, targeting, dan positioning. Kita akan mempelajari juga nanti, kita juga akan mempelajari nanti tentang marketing mix dengan 7P. 7P ini pengembangan dari 4P sebenarnya. Nanti P-nya apa saja kita akan pelajari juga bersama-sama. Kemudian kita belajar tentang branding, ya, bagaimana cara kita untuk memperkenalkan, memperkuat usaha kita. Sehingga bicara produk kita orang akan kenal. Nah, kemudian kita akan membahas juga customer value. Baik, kalau sudah jelas di pembukaan, saya akan masuk di materi berikutnya. Kita akan bahas apa itu strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah bagaimana cara perusahaan, dalam hal ini adalah UKM, karena kita belajar tentang manajemen UKM, untuk mengenalkan, ya, garis bawahi mengenalkan, menawarkan, kemudian menjual produk, ya, kepada konsumen untuk mencapai tujuan. Ya, tujuan dari usaha apa sih sebenarnya? Keuntungan, ya, ujung-ujungnya untung. Tapi sekarang banyak pelaku usaha balik modal aja sudah syukur gitu loh. Ya, karena apa? Karena persaingan sangat ketat. Saat ini semua pelaku usaha, termasuk dunia akademik, itu memasuki era hiper kompetitif namanya. Persaingan yang sangat-sangat ketat. Ya, ada sembako di Menciri, mungkin di sebelahnya ada jual sembako lagi. Ya, mungkin jarak 100 meter ada jual sembako lagi gitu ya. Misalkan tadi ada, siapa namanya? Alvina, Pak. Alvina, orang tuanya punya usaha mebel, mungkin 500 meter ada usaha mebel lagi gitu loh. Ya, artinya apa? Kalau kita tidak bisa menciptakan nilai tambah dari usaha kita, atau kita tidak tahu bagaimana cara melakukan strategi usaha, siap-siap
pelanggan akan meninggalkan kita. Nah, apa tujuan dari strategi pemasaran? Yang pertama, meningkatkan penjualan. Kalau tadi misalkan usahanya setiap bulan hanya bisa laku satu mebel, lemari atau kursi, dengan mempelajari ini diharapkan bisa meningkatkan penjualan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memperoleh pelanggan baru. Ya, sekarang untuk mempertahankan pelanggan lama aja susah. Ya, perilaku konsumen sekarang itu cepat sekali berubah. Ya, karena era digital tadi gitu loh. Ya, hari ini mungkin kita suka minum apa? Minuman soft drink apa? Kopi ya. Mereknya boleh disebutin? Kenangan ya. Nah, Kenangan mungkin lagi promo. Masuk ke media sosial kita, ya beli 1 gratis 5 misalkan. Nggak mungkin ya. Ya, atau mungkin promo diskon 50% gitu ya. Belinya lewat aplikasi. Tapi nggak begitu lama mungkin nanti ada promo, misalkan dari apa? Dari Fore. Ya, Fore mungkin nawarkan 75%. Ya, sehingga apa? Sehingga untuk mempertahankan pelanggan lama susah. Karena sekarang apa? Perilaku konsumen cepat sekali berubah di era digital. Artinya apa? Semua usaha harus punya usaha untuk menciptakan nilai. Ya, itu namanya inovasi. Ya, ujung-ujungnya adalah inovasi. Inovasi itu bisa berbentuk produk baru, ya, atau menambah nilai baru dari produk itu, atau bisa dengan layanan baru. Nah, kemudian tujuan berikutnya membangun citra merek. Karena di dalam strategi pemasaran nanti kita akan juga belajar. Makanya tadi ada sub pokok bahasanya adalah tentang branding. Ya, tentang bagaimana cara kita untuk memperkuat merek usaha kita. Kemudian memenangkan persaingan. Tadi saya sudah sampaikan, sekarang kita masuk di persaingan, di era persaingan yang sangat ketat. Ya, kalau kita nggak bisa atau tidak mengetahui strategi pemasaran, maka kita akan kalah bersaing. Baik, teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan tentang strategi pemasaran sebelum kita masuk ke materi yang lain. Jelas ya? Baik, ini luar biasa teman-teman saat ini ya. Kalau tidak ada, kita lanjut di materi berikutnya teman-teman, yaitu tentang konsep STP. Apa itu STP? Ya, S-nya itu adalah segmentasi. Segmentasi bagaimana cara pelaku UKM nanti membagi pasar menjadi kelompok-kelompok konsumen gitu. Ya, dilihat dari berbagai macam faktor. Apakah berdasarkan usia segmentasinya, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan wilayah gitu loh. Itu penting dalam strategi pemasaran. Jangan sampai kita salah segmentasi. Produknya orang tua ditawarkan kepada anak-anak gitu loh, atau ditawarkan kepada yang remaja yang nggak laku. Contohnya apa itu? Produk orang tua ditawarin ke remaja. Apa? Minyak angin. Ya, minyak angin produk orang tua ditawarkan kepada generasi milenial yang nggak nyambung gitu loh. Ya, mereka sukanya apa? Kopi. Kopi gitu ya, nggak ngantuk gitu loh. Ya. Nah, segmentasi itu membagi pasar menjadi kelompok-kelompok tertentu, nanti kita akan sharing. Kemudian yang kedua yaitu T-nya itu targeting. Ya, memilih satu atau beberapa segmen yang paling potensial untuk dilayani. Kita punya produk, target utamanya siapa gitu loh. Ya, apakah wanita target utamanya, sudah fokus aja kepada target itu gitu. Dengan segala macam strateginya. Kemudian yang berikutnya P-nya adalah positioning. Jadi STP itu penting teman-teman. Kalau STP-nya salah, maka biayanya akan tinggi dan hasilnya akan rendah. Sudah capek-capek ciptakan produk, biaya penciptakan produk itu mahal, salah target gitu loh. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Baik teman-teman, sekarang kita akan lanjut sedikit penjelasan tentang segmentasi. Tadi saya sudah singgung sedikit apa itu segmentasi. Tapi secara garis besar, segmentasi itu berbicara tentang apa? Yang pertama itu tentang geografis, ya, tentang lokasi. Ya, kira-kira produk kita ini mau dijual di lokasi mana gitu loh. Ya, apakah di kota Medan, Jakarta, Aceh, pedesaan. Ya, tapi harus sesuaikan dengan produk ya. Kalau misalkan produknya lebih cocok ke lokasi yang memang targetnya sesuai dengan harga produk itu, ya silakan gitu loh. Ya, jadi yang paling penting adalah produknya dulu. Ada satu cerita, produk burger sapi nggak cocok dijual di mana? Di negara mana kira-kira? India. Ya. Kemudian kalau produk kemasan kita packagingnya warna hitam, nggak cocok dijual di negara mana kalau kita bicara global? Hah? Cina. Ya, karena warna hitam itu warna berduka bagi mereka.
Ya, jadi dalam menentukan lokasi itu juga harus lihat dari produknya gitu loh. Ya, oleh karenanya dalam menentukan segmentasi juga menyesuaikan dengan produk yang kita jual. Ya, jadi segmentasi itu penting ya dalam strategi pemasaran. Ya. Kemudian yang berikutnya demografis. Ya, demografis yaitu berdasarkan apa? Karakteristik penduduk. Ya, karakteristik penduduk itu contohnya adalah usia. Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan, ya produk kita ini cocoknya buat usia yang umur berapa gitu loh. Range-nya misalkan untuk remaja, untuk orang tua gitu loh. Ya, kemudian apa jenis kelamin. Ya, kemudian apa? Pekerjaan, pendidikan, pendapatan. Ya, jadi kita harus tentukan dulu ini. Ya, demografisnya yang sesuai dengan produk kita apa gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya psikografis. Itu disesuaikan dengan gaya hidup. Ya, produk kita cocoknya untuk yang apa? Lifestyle-nya tinggi. Ya, kita jangan buka cabang yang gaya hidupnya rendah. Nggak laku gitu loh. Ya, jual iPhone 16 di daerah-daerah yang maaf mau hidup aja susah gitu loh. Ya. Jadi harus disesuaikan juga. Ya, segmentasinya. Ya. Nah, kemudian dilihat juga ya, misalkan dia suka olahraga apa, kemudian pecinta kopi atau tidak gitu loh. Ya, kemudian gaya hidupnya gaya hidup sehat atau tidak. Ya, kemudian yang berikutnya ya bicara segmentasi adalah bicara perilaku. Ya, kira-kira sering belanja online nggak sih ini customer-nya, target kita? Ya, kalau misalkan sering belanja online, maka strateginya berhubungan dengan strategi-strategi yang online. Ya, baik. Selanjutnya teman-teman, kita bicara tentang targeting. Tadi targeting juga sudah saya singgung sedikit. Targeting adalah memilih kelompok konsumen yang akan dilayani. Karena nggak semua orang itu bisa sesuai dengan produk kita. Nggak semua orang itu menjadi pelanggan kita gitu loh. Ya, jadi harus tentukan dulu targetnya. Semakin jelas target pasarnya, semakin efektif strategi pemasarannya. Baik, nah ini ada tips sedikit cara memilih target pasar yang sesuai. Ya, yang pertama pertimbangkan jumlah pasarnya, kemudian tentukan atau tetapkan daya belinya, kemudian lihat tingkat persaingannya, kemudian hitung keuntungannya, ya, kemudian lihat kemampuan UKM dalam melayani pasar. Nah, positioning adalah bagaimana konsumen mengingat produk kita dibandingkan pesaing. Tadi saya sudah singgung sedikit. Bicara air mineral, ya mungkin bicara Aqua. Ya, walaupun sekarang sudah banyak pesaingnya. Ya, ada Clio, ada Li Mineral, ada apa lagi? Hah? Ada Pristalin, ya Prestin, ya macam-macam. Ada Ades, ya ada Aminsam, ya. Nah, kemudian bicara apa mie instan, bicaranya Indomie. Walaupun banyak merek-merek lainnya. Ya, nah makanya hati-hati dengan merek-merek yang sudah terkenal ini. Ya, karena sekarang bermunculan merek-merek baru. Baik. Nah, jadi ini merupakan contoh dari positioning sebuah usaha. Sekarang kita masuk di sub materi berikutnya yaitu tentang branding. Ya, branding ini bukan hanya bicara tentang produk ya, tapi bicara tentang personal kita juga penting. Ya, ini bicara secara umum dulu. Makanya sekarang ada personal branding. Ya, bagaimana Anda membranding diri Anda gitu loh. Ya, misalkan siapa namanya? Ananda. Ananda ingin dikenal sebagai mahasiswa apa sih kalau di kampus Pancabudi? Ya, apakah dikenal sebagai mahasiswa yang gesit gitu kan? Apakah mahasiswa yang dikenal dengan proaktifnya gitu loh? Apakah mahasiswa yang dikenal jago pidato gitu? Nah, itu bisa bisa di branding diri kita secara positif gitu. Itu penting. Produk juga apalagi gitu loh. Ya, bagaimana kita bisa membranding produk kita supaya top of mind tadi bisa diingat. Ada caranya. Ya, caranya apa? Mungkin melalui promosi, melalui menciptakan merek yang tepat gitu loh. Ya, nah itu penting juga bagi pelaku UKM. Nah, pertanyaannya, mengapa branding itu penting? Ya, yang pertama supaya konsumen mudah mengenali produk kita. Ya, sekarang masih banyak usaha-usaha yang tidak ada mereknya. Bagaimana dia mau membranding usahanya atau membranding produknya? Ya, kebetulan saya pendamping UMKM juga, agak miris pelaku UKM, ya, tapi dia tidak menetapkan merek usahanya gitu loh.
Termasuk di Padimat ini ada produk UKM, keripik kalau nggak salah, enak keripiknya, tapi nggak ada mereknya. Kan sayang tuh. Ya kita mau beli partai besar gitu ya, tapi nggak ada mereknya, nggak ada kontak personnya atau nomor tokonya gitu. Sehingga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan penjualan yang besar gitu loh. Kemudian apa? Konsumen bisa repeat order gitu loh. Karena apa? Ingat mereknya. Ya, kemudian bisa merekomendasikan kepada orang lain. Kemudian ini ada beberapa unsur dalam branding juga penting. Ya, yang pertama tadi sudah saya sampaikan, perhatikan namanya, jangan sampai mengandung unsur sara. Kalau bisa gampang diingat. Termasuk tadi kopi kenangan itu strategi brandingnya luar biasa bagus. Ya, kemudian dia kasih tagline apa itu? Tentang kenangan nama-nama menunya kenangan mantan lah segala macam. Kan mereka ada tagline-nya juga itu. Saya lupa tagline-nya apa, tapi bagus. Ah ini karena setiap kenangan berharga ada rupanya. Ya. Nah ini ya, ini bagus nih contoh branding yang sangat-sangat kuat gitu loh. Ya, kemudian harus ada logonya kalau bisa. Ya. Kemudian warnanya juga. Ya, tadi saya sudah berikan contoh, jangan memberikan warna yang sembarangan. Ya, enggak semua warna hitam itu bagus gitu loh. Ya, kemudian tagline. Ya, kemudian kemasan. Ya, kemudian pelayanan, kemudian pengalaman pelanggan. Terakhir dari materi kita tentang strategi pemasaran UKM, saya akan membahas yaitu tentang customer value. Ya, apa itu customer value? Customer value adalah nilai ya atau manfaat yang dirasakan pelanggan dibandingkan dengan biaya yang mereka keluarkan. Kira-kira sebanding nggak sih antara uang yang kita keluarkan untuk beli produk itu dengan apa? Dengan yang kita rasakan gitu. Ya, jangan sampai pelanggan tuh kecewa beli produk kita tapi dia nggak balik lagi karena apa? Nggak sebanding. Sering nggak seperti itu teman-teman? Sering. Ya, pengalaman pribadi. Nah, ini ada beberapa contoh secara sederhana. Customer value itu adalah manfaat yang dirasakan, ya, itu sesuai dengan pengorbanan yang dikeluarkan oleh konsumen. Ya, semakin besar manfaat yang dirasakan dibandingkan biaya, maka semakin tinggi nilai yang diterima pelanggan. Ya, jadi teman-teman nanti pada saat punya usaha jangan lupa menciptakan customer value ini. Berikan manfaat yang terbaik, ya, supaya pelanggan puas dan loyal. Ya, baik teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum saya masuk di studi kasus, nah ini ada PR nih buat teman-teman. Ya, nanti ada tugas kelompok, studi kasus. Nanti bisa dikumpulkan di pertemuan yang ke-6 deh. Ya, nah, kalau studi kasusnya tentang UKM kan enak, kalian bisa ngopi, ya, kemudian membahas tentang kasus yang saya berikan, gitu. Ya, silakan. Pak, seperti yang sudah berdasarkan kesempatan untuk bertanya, jadi saya kan sering melihat tuh pelaku UMKM gagal mengembangkan bisnis mereka, usaha mereka, padahal mereka itu udah nerapin STP, marketing mix, terus branding, sama promosi digital. Jadi pertanyaan saya menurut Bapak, apakah kegagalan itu disebabkan oleh strategi yang kurang tepatkah atau karena pelaksanaannya yang tidak konsisten? Oke. Kenapa kegagalan itu terjadi padahal dia sudah melakukan apa yang saya sebutkan tadi gitu loh. Ya, yang pertama banyak faktor, ya, faktor internal atau faktor eksternal. Kalau faktor internal berarti berhubungan dengan usaha kita sendiri. Ya, apakah berhubungan dengan sumber daya manusianya, kemudian berhubungan dengan sumber daya keuangannya begitu. Ya, jadi harus dilihat dulu. Tentunya sebagai pelaku usaha harus mengetahui hal itu dulu gitu. Kalau kita tahu sumber kegagalan dari mana, maka kita lakukan namanya proses evaluasi. Ya, bisa saja tadi ternyata walaupun sudah melakukan STP, ternyata segmennya kurang tepat gitu loh. Makanya nanti bisa diubah sedikit. Ya, kalau teman-teman tahu produk pasta gigi sensitif, kan ada merek sensitif ya, Sensodyne. Ya, Sensodyne untuk gigi sensitif. Ya, mereka berhasil untuk mengambil segmen tertentu orang-orang yang punya masalah sensitivitas dengan gigi. Ya, ternyata dengan melihat pasar yang kecil tadi atau segmen yang kecil tadi, mereka berhasil dan sekarang banyak dilirik oleh merek-merek lain. Ya, tapi sebelumnya mereka gagal juga itu.
Ya, tapi dengan melakukan proses evaluasi sehingga mereka berhasil. Ya, jadi artinya apa? Kalau kita sudah melakukan cara yang tepat kemudian gagal, maka ada proses evaluasi. Ya, evaluasinya ya terkadang bisa evaluasi idealnya itu biasanya evaluasinya tahunan. Ya, kalau misalkan ada kegagalan ya dicoba dengan cara yang baru. Ya, jadi memang untuk menjadi pelaku UMKM nggak mudah, perlu persiapan mental yang kuat juga. Ya, karena apa? Yang menjadi kelemahan pelaku UKM adalah nggak siap gagal. Ya, makanya sekarang pelaku usaha di Indonesia itu sangat sedikit, nggak sampai 10%. Kita kalah dengan negara-negara lain. Ya, padahal kalau kita mau jadi negara maju, ya harus banyak pelaku UKM-nya. Ya, sekarang kita masih negara berkembang. Ya, kurang lebih begitu. Jadi ada proses evaluasi. Ya, walaupun semuanya sudah dilakukan, banyak kok yang seperti itu. Ya, dan mau belajar ya, belajar dari kesalahan. Ya. Oke, bisa terjawab ya? Baik. Terakhir mungkin, silakan. Pak, saya Anda mau bertanya. Dari tadi kan kita membahasnya kebanyakan mengenai produk ya Pak, yang berupa bentuk barang. Bagaimana jika yang ditawarkan itu jasa gitu Pak? Itu yang paling krusial itu apakah STP, 7P tadi, customer value atau branding gitu? Yang mana yang paling sangat krusial jika kita menawarkan jasa bukan barang? Produk apapun sebenarnya semuanya STP itu tetap penting, nggak harus melihat produknya jasa atau barang ya. Kalau produknya jasa juga perlu segmennya seperti apa gitu loh. Ya, makanya sekarang kalau Anda bisa melihat produk operator seluler punya segmen yang berbeda-beda. Ya, operator seluler itu kan produk jasa. Ya, kita sebutkan aja Telkomsel. Segmennya beda tuh, bukan segmen-segmen anak muda. Ya, kemudian XL itu segmennya juga berbeda. Ya, kemudian sekarang ada apa? Bayu, produk Telkomsel tapi sudah menyasar kepada yang anak-anak muda, generasi Gen Z. Ya, jadi sebenarnya STP itu tetap berlaku untuk semua jenis produk, baik itu barang atau jasa. Ya, jadi jangan dibuat gap gitu. Oh, ternyata kalau produknya barang harus lebih cocok positioningnya dulu, enggak, itu sudah berurut secara teori, itu sudah benar gitu loh. Tentukan dulu segmentasinya, kemudian tentukan dulu targetnya, kemudian tentukan dulu positioningnya, kita mau berada di posisi apa gitu loh. Ya, kalau operator seluler, kalau untuk yang generasi milenial mungkin yang bisa memposisikan produknya operator apa kira-kira? Telkomsel masih. Ya, artinya apa? Mereka berhasil untuk menerapkan teori STP tadi. Ya, seperti itu Nanda. Jadi jangan melihat jenis produknya apa, ya, strategi pemasaran dengan STP itu bisa berlaku untuk semua jenis produk. Ya, baik. Ada lagi? Cukup ya? Baik. Kalau tidak ada, terakhir ini ada tugas, ya, studi kasus. Nanti bisa diskusi secara kelompok. Ya, ini mencakup semuanya, ya, materi tadi. Ya, ada sebuah UKM menjual sambal kemasan. Ya, penjualannya menurun, tapi produknya enak ini gitu loh. Ya, nanti Anda coba diskusi. Ya, apa hal yang kurang dari produk UKM ini? Ya, apakah logonya kurang menarik? Apakah hanya dijual di toko, kemudian nggak ada media sosialnya? Ya, kemudian kemasannya biasa aja. Ya, kemudian target pasarnya belum jelas. Ya, Anda diskusi nanti dengan kelompoknya masing-masing. 2 minggu nanti akan ada sesi presentasi. Jelas ya? Baik. Oke. Kalau sudah jelas ya teman-teman, maka kita akan mengakhiri pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda dan bagi saya juga tentunya. Amin. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan insya Allah dengan materi yang berbeda. Harapannya teman-teman tetap semangat dalam belajar dan bisa selesai tepat waktu. Ya. Itu saja, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.